Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembelajaran yang sebelumnya tentang makmum, masbuk, makmum, muafik. Nah, yang berikutnya ini kita akan mempelajari tentang cara mengingatkan imam yang lupa. Imam juga manusia, imam juga bisa lupa, imam juga bisa khilaf. Jadi ada caranya. Apakah kalau kita lupa, kita khilaf dalam sholat, apakah sholat kita batal? Tidak. Kenapa? Karena kita lupa. Lupa tidak dijadikan dasar untuk dasar hukum. Terus, nah, bagi makmum laki-laki, cara untuk mengingatkan imam yang lupa, pertama, jika mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa, baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup dengan membaca tasbih dengan niat zikir atau mengingatkan. Subhanallah, kalau imam lupa, misalnya, Subhanallah, Subhanallah. Nah, jadi seperti itu untuk menegur imam bagi makmum laki-laki. Tapi bagi makmum perempuan itu beda. Makmum perempuan itu menepuk tangannya meskipun tidak ada laki-laki bukan mahram di sekitarnya menepuk tangan. Jadi ditepuk tangan, bagaimana caranya? Caranya adalah memukulkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Nah, itu cara untuk mengingatkan imam yang lupa. Itu untuk makmum perempuan. Nah, selanjutnya hikmah dari posisi imam. Sebagai pemimpin harus adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Jelas, karena imam sudah di depan, imam tidak membeda-bedakan siapa makmumnya di belakang. Terus lagi, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar berkuasa, adalah amanah. Terus lagi, sebagai pemimpin haruslah menyadari tanggung jawabnya melayani dan memberikan keteladanan yang baik. Itu dari hikmah posisi imam sebagai imam. Terus, salat berjamaah juga menyadarkan kepemimpinan bukanlah kekuasaan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Bukan. Kalau imam batal, ya sudah mundur. Digantikan dengan makmum yang ada di belakangnya. Jadi tidak harus dipaksakan. Jika memang sudah waktunya diganti, maka harus diterima dengan lapang dada. Terus lagi, sebagai pemimpin, sholat berjamaah juga memberikan pelajaran. Arti penting menerima kritik, saran, masukan, perbaikan dari rakyatnya. Misalnya imam membaca surah, ada kelupaan, misalkan di ayat surah. Ada yang lupa, mungkin imam lupa sambungan ayatnya, lalu makmum di belakang menyambungkan. Nah, itu termasuk kritik dan saran. Imam harus menerima. Supaya apa? Supaya untuk kebaikan bersama juga. Itu hikmahnya. Yang selanjutnya, hikmah dari posisi makmum. Nah, makmum pun ada juga memiliki hikmahnya. Yang pertama, sebagai masyarakat atau sebagai warga negara, sebagai makmum, harus taat dalam menerima keputusan dari pimpinannya. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam i'tidal, makmum harus i'tidal. Itu kandungannya. Namun tetap terbuka untuk melakukan kritik dan koreksi jika pemimpin melakukan kesalahan. Jadi kalau imam ada yang keliru, ada yang lupa, makmum memiliki keterbukaan, memiliki hak untuk memberikan teguran, memberikan kritik jika melakukan kesalahan. Terus lagi, posisi sebagai masyarakat atau warga negara juga merupakan amanah Allah yang harus
dijaga. Lagi, sebagai penerima tanggung jawab dari pemimpinan, masyarakat, atau warga negara seharusnya juga berpartisipasi secara aktif. Kalau dalam aturan berjamaah tadi yang minggu lalu kita sudah belajar, kalau makmum tertinggal karena kelalaian beberapa rukun dari rukun salat, maka salatnya tidak sah. Nah, di sini hikmahnya dari posisi makmum harus ada memiliki tanggung jawab, harus mengikuti pimpinan. Terus jangan sampai kita menyepelekan atau menganggap remeh. Jangan. Terus dalam melakukan koreksi seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Kenapa? Karena ada aturannya. Kalau melanggar aturan, misalkan menegur yang seharusnya si makmum itu menegur dengan subhanallah bagi makmum laki-laki, lalu menegurnya, salah imam, imam salah ya. Kalau pakai kan menyalahi dari aturan mekanisme yang berlaku. Salatnya gimana? Salatnya batal. Sama seperti kita dalam keseharian juga. Dalam kita menegur, dalam kita memberikan masukan, kritik, dan saran, ada cara-cara yang berlaku, cara-cara yang bagus, yang dibenarkan. Nah, jadi itu hikmah dari posisi makmum. Nah, jadi itu hikmah dari posisi makmum. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salah khilafnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.